Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sambirinti. Mari kita program studi digital untuk pendidikan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan diri dengan 72106 ingin mempercepat surat hasil dari penelitian kursi saya yang berjudul Analisis Kursi Quality, Kursi Enrollment, dan Kursi Price terhadap kursi teknik dan fokus intention pada layanan abstraction kegiatan yang layanan ini itu saya mengucapkan mudahnya di mana di sini diketuai sidang oleh Ibu Dokter Ina Karolina dan juga dosen pemudi satu saya yaitu Dokter Ibu Dikwa Kapita dan dosen pemudi kedua saya itu Bapak Amin Fasih serta dosen saya yang telah membimbing saya selama ini yakni dosen pembimbing bersama saya yaitu Bapak Ustaz Syukur dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Meta Barat itu. Militer ini melatar belakangi dari fenomena data tingginya konsumsi hiburan di Indonesia. Data yang saya ambil dari data dari Pusat tahun 2023 yang menunjukkan bahwa hiburan menjadi alasan utama masyarakat internet, yaitu sebesar 80,2 dan di mana menunjukkan bahwa hiburan menjadi akses utama masyarakat dalam internet. Di antara berbagai aplikasi hiburan yang ada seperti Star, Viu, Prime, HBO, video, dan lain sebagainya, Netflix menempati posisi teratas sebagai aplikasi terpopuler untuk terbaru yang dimana hal ini menarik perhatian saya sebagai peneliti untuk meneliti lebih lanjut dan dalam apa yang mendorong minat masyarakat terhadap layanan ini. Namun, di sisi lain, Netflix justru memiliki rating yang tergolong cukup rendah di Google Play sebesar 3,7 dari 10 bintang dengan lebih dari 13 juta ulasan yang ada. Terlihat dari gambar, hal ini menjadi kontradiksi bahwa Netflix menjadi layanan terpopuler di mana masih adanya banyak keluhan yang ada seperti di gambar ini. Itu terdapat ada yang mengeluhkan adanya kualitas yang buruk dan juga tidak dapat mengakses mempercepat video yang tersedia dan konten-konten Netflix kurang cukup lengkap dibandingkan layanan lainnya. Seperti itu. Yang dimana artinya terdapat persepsi yang berbeda di antara berkualitas dengan pengalaman atau harapan dari pelanggan. Oleh karena itu, seiring memiliki hubungan bagaimana persepsi terhadap kualitas, kesenangan, dan harga dapat mempengaruhi value atau nilai dan seorang untuk pelanggan. Dari latar belakang tersebut, dikutip terdapat kebanyakan penelitian yang dimana apakah perceived quality, perceived enjoyment, dan perceived cost berpengaruh secara signifikan terhadap perceived value dan purchase intention, dan juga ditelitinya apakah perceived value berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Yang dimana dapat juga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tiga persepsi utama yaitu persepsi kualitas, persepsi kenikmatan atau enjoyment, dan persepsi harga memiliki pengaruh terhadap value dan juga dengan pelanggaran atau intention. Karena dengan memahami hubungan antar variabel ini, saya berharap itu memberikan gambaran bagi pihak Netflix maupun kepentingan akademik di bidang perilaku konsumen digital. Memasuki teori pendukung di mana teori pendukung ini yaitu terdapat 5 variabel utama, yang di mana variabel pertama yaitu perceived quality. Perceived quality ini adalah merupakan penilaian subjektif konsumen terhadap keunggulan produk atau layanan secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh pengalaman persepsi dan ekspektasi. Yang mana persepsi quality ini memiliki 5 dimensi utama yaitu terdapat produk quality, terdapat produk quality, terus juga terdapat reliability, serta empathy dan juga responsiveness dan lain sebagainya. Diikuti dengan perceived enjoyment, dimana perceived enjoyment adalah persepsi subjektif konsumen terhadap kesenangan saat menggunakan layanan, terlepas dari hasil akhirnya yang mendorong sikap dan perilaku positif. Dimensi yang terdapat dari perceived enjoyment terdapat pleasure, fun, and enjoyable. Lalu diikuti dengan perceived price sebagai variabel bebas dari
penelitian ini, yaitu perceived price, merupakan persepsi subjektif konsumen terhadap kewajaran harga dibandingkan manfaat dan kualitas layanan. Di mana yang dapat mengenai dalam berlangganan. Lalu, diikuti dengan perceived value, di mana perceived value yaitu merupakan penilaian konsumen atau keseimbangan antara manfaat yang diterima dan pengorbanan yang dikeluarkan. Sementara itu, fokus intensi adalah kecenderungan seseorang untuk menggunakan layanan di masa depan yang terbentuk dari persepsi kualitas harga dan pengorbanan. Lanjut dengan kerangka teori dan juga hipotesis yang ada. Berdasarkan teori dan studi sebelumnya, saya membangun kerangka hubungan antar variabel dan juga merumuskan 7 hipotesis penelitian seluruh hipotesis yang menguji variabel bebas dan juga variabel terikat. Ini terdapat persepsi quality yang berpengaruh signifikan terhadap perceived value dan juga perceived value berpengaruh terhadap perceived intention, lalu diikuti dengan perceived engagement yang berpengaruh signifikan terhadap perceived value dan perceived intention, dan diikuti dengan variabel bebas lainnya yaitu perceived price berpengaruh signifikan terhadap perceived value dan juga perceived intention. Lalu di hipotesis terakhir dan hipotesis setuju yaitu perceived value berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Di mana metode diuji dengan metode penelitian, yaitu metode penelitian ini dilakukan selama bulan Juni hingga bulan Juli 2025 berlokasikan di wilayah Jakarta, baik dari Jakarta Timur, Pusat, Barat, serta Selatan dan juga Timur. Dan dengan pendekatan kuantitatif. Lalu, objek penelitian ini adalah merupakan individu yang memiliki minat untuk berlangganan dengan sebanyak sampel sebanyak 266 responden dan penggunaan skala Likert sebanyak 1 hingga 6, mulai dari 1 sampai 7 hingga sampai 7, yaitu di skala 6. Lalu teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik data menggunakan SEM dengan melakukan software SPSS 25 untuk analisis awal dan AMOS 29 untuk uji hubungan. Yaitu diawali dengan analisis deskriptif, lalu terdapat uji validitas dan uji reliabilitas, lalu berlanjut dengan uji kelayakan model, serta terdapat uji terakhir yaitu uji hipotesis untuk menguji hubungan variabel yang dihipotesiskan di kerangka awal sebelumnya. Lalu memasuki bab 4 yaitu dengan deskriptif data. Data terkumpul sebanyak 266 responden, di mana ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yaitu dengan iniannya Google Form. Dan yang dimana dengan menyebar ini, di sini sudah memenuhi syarat untuk melakukan analisis seperti itu. Dengan mengumpulkan responden yang ada, di sini terdapat beberapa karakteristik data mulai dari jenis kelamin, domisili, tentang usia, pendidikan berdasarkan terus pekerjaan, dan penghasilan per bulan, yang dimana diawali dengan jenis kelamin, terdapat di tabel ini terlihat bahwa perempuan mendominasi responden yang telah saya keluarkan itu sebanyak 67,67% dibandingkan laki-laki. Lalu domisili ini dikumpulkan sebanyak 2,6 responden, yaitu yang mendominasi yaitu terdapat Jakarta Selatan sebanyak 89 responden yang mengisi dengan persentase 33,40%, di mana ini membuktikan bahwa nakes ini memang jangkauan wilayahnya juga di Jakarta Selatan, yang dimana Jakarta Selatan merupakan wilayah yang mengakses internet juga tertinggi seperti itu. Dilanjutkan dengan deskriptif tentang usia, yang dimana tentang usia paling banyak ini terdapat 21 hingga 25 tahun sebanyak 187 responden dengan persentase 70,30%. Di mana di sini menandakan bahwa tentang usia yang ada ini yaitu 21 hingga 25 tahun serta 17 sampai 20 tahun ini menandakan bahwa target responden ini sudah terpenuhi, bahwa yang mengisi responden pada penelitian ini yaitu kebanyakan generasi Gen Z dan juga generasi milenial yang kita ketahui dari tahun yang diawali dengan berumur 17 tahun hingga 25 tahun seperti itu. Lalu diikuti dengan karakteristik pendidikan yang harus disebutkan bahwa pendidikan yang paling banyak mendominasi yaitu pendidikan yang misalkan itu SMA
sekitar 160 responden dengan persentase 60,15%. Dan di sini menandakan bahwa dengan pendidikan dan pengaksesan ini, responden yang pada kumpul ini masih berkisar antara berkuliah maupun baru lulus SMA dan melakukan pekerjaan seperti itu. Dilanjutkan dengan status pekerjaan, di mana di sini mendominasi yaitu terdapat yang belum bekerja sebanyak 130 responden dengan persentase yang ada 48,87%. Di mana hal ini menandakan bahwa sebenarnya di sini mendominasi yang belum bekerja dan juga mereka juga tertarik dan untuk berlangganan dari pada platform yang itu sendiri. Karena dengan belum bekerja ini masih berkaitan dengan adanya pendidikan dan kesehatan itu terakhir SMA. Jadi dihubungkan antara pendidikan dan kesehatan dengan pekerjaan. Tapi yang belum bekerja sebanyak 30%, di sini juga diikuti dengan bekerja yaitu sebanyak 12%. Dengan selisih sedikit ya. Lalu dilanjuti dengan spesifik terakhir itu penghasilan terbulan sebanyak terdapat yang paling banyak diisi yaitu sebanyak kurang dari 1 juta yang dimana di sini sebanyak 87 responden mengisi dengan 37% 21. Di mana hal ini diikuti dengan responden sebanyak 84 responden yang mengisi penghasilan per bulannya yaitu 1 juta hingga 3 juta yang dimana sebesar 31,58 di mana hal ini menandakan bahwa yang ingin berlangganan pada platform Netflix dan juga calon pelanggan Netflix sendiri ini ada masih tingginya minat dari generasi Gen Z yang dimana masih bekerja dan juga masih penghasilan masih di bawah 3 juta seperti itu. Namun ternyata cukup tinggi terhadap Netflix. Jadi ini bisa mungkin pihak Netflix bisa menyesuaikan dengan tersebut. Masuki uji validitas dan reliabilitas, di mana terdapat tabel yaitu variabel ini saya melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap seluruh indikator yang ada. Ini mana hasilnya seluruh item pada variabel quality mulai dari faktor loading uji validitas yaitu 0,707 hingga 0,825 yang menandakan faktor loading pada uji validitas ini seluruh item dari quality menandakan valid dan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya yaitu uji kelayakan model. Serta pada feasibility yaitu uji reliabilitas, produk alpanya mencapai 0,922% yang dimana di atas 0,70 di atas 0,70 yang dimana menandakan feasibility ini mampu untuk dan layak untuk diuji selanjutnya seperti itu karena sudah mencapai reliabilitas yang ada di dan tidak diuji secara berulang itu akan menandakan bahwa konstruk tersebut itu sudah layak untuk dapat diuji karena sudah konsisten jika diuji ulang. Lanjutkan dengan perceived enjoyment dengan faktor loading minimal 0,774 hingga 0,847 yang dimana di sini memiliki batas di atas 0,70 ya. Bahwa menandakan uji validitas pada perceived enjoyment semua itemnya itu dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya. Dilanjutkan dengan uji realitas yaitu mendapatkan produk alpha sebanyak 0,898 di atas 0,70 yang dimana ini berarti item pada perceived enjoyment ini menetapkan realitas dan konsisten. Dilanjutkan dengan perceived price, perceived value, dan perceived attention yang dimana pada uji kualitasnya ini di atas 0,70 dan bervariasi ya, yaitu perceived price, perceived value, dan perceived attention ini memiliki faktor loading di atas 0,70 yang dimana menandakan bahwa semua variabel mulai dari perceived quality, perceived enjoyment, perceived price, perceived value, dan perceived attention dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu untuk menguji suatu model. Nah, juga pada semua variabel di sini terdapat variabel setelah diuji realitasnya, kelompok apanya di atas 0,70, yang dimana menandakan semua variabel di sini sudah valid dan juga sudah reliabilitas dan juga dapat diuji untuk uji selanjutnya untuk kelayakan model seperti itu. Berikut merupakan uji kelayakan model yang dimana ini tampilan awal model sebelum dimodifikasi yaitu ini setelah melakukan uji dilakukannya uji CFA yaitu di per variabel saya sudah melakukan uji CFA yang dimana setelah saya masukkan semua item yang terdapat pada variabel
Contohnya percent quality, semua item yang sudah valid dalam uji SPSS saya masukkan dan saya uji fitnya dengan cara melakukan uji check atau first order, yang dimana dalam uji tersebut ternyata terdapat belum fit modelnya tersebut, model satu variabel tersebut. Jadi saya lakukan eliminasi dan modifikasi untuk mendapatkan uji variabel yang fit, lalu dapat. Terus setelah variabel di-fitkan dengan peruji fit order tersebut, saya jadikan terhadap uji fit model. Ternyata dengan uji fit model tersebut, full model ini setelah dilakukan SMA masih belum fit, yang dimana mengatakan bahwa menunjukkan nilai P-nya masih di bawah 0,050, yaitu sebesar 0,000, dan C- atau DF-nya sebesar 2,229, dan juga GFI dengan sebesar 0,822, AGFI 0,793, RMC 0,004, CFI 0,909, dan TLI 0,909. Nah, semua uji gugus optiknya masih di bawah rata-rata atau masih belum memiliki kelayakan fit model tersebut. Seperti itu. Oleh karena itu, model ini perlu dimodifikasi agar sesuai dengan standar kelayakan SEM. Lalu, di sini merupakan gambar dari model setelah memenuhi syarat berdasarkan tabel groups of fit yang ada. Setelah model diuji ulang dan dimodifikasi pertama, sebetulnya saya mengalami permasalahan dengan Haywood kena Haywood case, yang dimana regression weight-nya itu terdapat melebihi 1,00. Hal ini perlu dilakukan modifikasi lagi, baik dari penambahan berat kepada regression weight tersebut. Seperti itu. Jadi setelah melakukan perbaikan untuk kasus Haywood, dinyatakan setelah dilakukan uji lagi ulang, sebanyak 3 kali uji, setelah dari pertama, kedua, dan terakhir ketiga, terdapat uji yang sudah fit, model yang sudah fit dengan tabel hasil Gutus of itu sudah bagus gitu. Yang dimana setelah melakukan uji ulang, semuanya sudah fit, baik dari significance probability, atau p-value-nya itu melebihi batas 0,05, dan hasil sebanyak 0,335, dan dinyatakan sudah fit. Lalu pada group of fit indices yang lainnya, itu seperti cermin, itu sudah melebihi 2,0, sudah kurang dari 0,00, yang dimana sebesar 1,147, yang dimana ini mendapat sudah fit. Lalu untuk dapat RMC, untuk mendapatkan error, jika kurang dari 0,08 berarti hasil yang didapat berarti sudah fit, yaitu sebanyak 0,02. Lalu dilanjutkan dengan GFI, Glucose Fit Index, terus sebanyak jika melebihi 0,90 maka dapat valid. Hasilnya terdapat 0,954, yang dimana ini model sudah fit ya dari segi GFI. Lalu dilanjutkan dengan AGFI, terdapat melebihi 0,90 itu sebanyak 0,937, sudah menggunakan fit. Lalu untuk TLI-nya sudah melebihi batas 0,95, itu 0,993, sudah menggunakan fit. Lalu terakhir uji CFI-nya sudah melebihi ambang batas 0,95 dengan hasil 0,994. 0,994. Yang dimana model ini yang sudah saya berikan itu sudah saya modifikasi dari awal ke model hingga sudah fit model, sudah dimodifikasi dengan hasil yang dimana menghasilkan perceived quality, menyisakan dari 10 indikator disisakan menjadi 3 indikator, lalu terdapat variabel enjoyment dari 6 indikator jadi berkurang menjadi 4 indikator saja, lalu dengan variabel bebas terakhir yaitu perceived price dari 8 indikator menjadi 3 indikator tersisa. Lalu dilanjutkan dengan variabel Y, di mana variabel Y ini perceived value, diawali dengan perceived value memiliki 6 indikator yang ada, tersisa 4 indikator. Lalu dilanjutkan dengan variabel purchase intention, diawali dengan 8 indikator, tersisa 3 indikator yang ada. Dengan uji fit model tersebut, bahwa dapat disimpulkan pengujian selanjutnya itu pengujian uji hipotesis, yang dimana pengujiannya dilakukan untuk memperhatikan nilai critical ratio atau CR-nya itu sudah melebihi 1,96 atau tidak, dan juga dapat dilihat juga untuk p-value ini harus kurang dari 0,05 sebagai syarat signifikansi atau suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat itu sudah valid dan sudah signifikan pengaruhnya, seperti itu. Dapat dilihat dari tabel bahwa
kerangka yang sudah saya buat sebelumnya itu mendapatkan sebanyak 7 hipotesis yang saya uji, yaitu terdapat perceived quality terhadap perceived value dan juga perceived intention, dan juga perceived enjoyment terhadap perceived value perceived intention, dan juga perceived price terhadap perceived value perceived intention, dan terakhir K7 yaitu perceived value terhadap perceived intention. Yang dimana dari hasil hipotesis yang sudah saya uji, uh, dari 7 hipotesis yang diuji, 5 hipotesis terima dan juga 2 ditolak, yaitu perceived quality, perceived enjoyment, dan perceived price terbukti memengaruhi perceived value maupun perceived intention, kecuali yaitu hipotesis keempat, yaitu hipotesis variabel perceived enjoyment terhadap purchase intention, yang dimana perceived enjoyment dan perceived ini ditolak karena calon pelanggan ini belum merasakan secara langsung nih bagaimana pengalaman layanan dari Netflix, karena layanan Netflix ini kan masih belum mengadakan fitur dari premium atau enggak, atau bisa diartikan belum belum mengadakan free trial seperti itu. Orang-orang calon pelanggan dari responden penelitian saya kali ini itu belum memenuhi kriteria tersebut, karena dari segi jumlahnya belum didapatkan gitu, makanya tidak dapat uh, khusus ini tidak muncul seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan penolakan dari hipotesis kelima, yaitu perceived price terhadap perceived value, yang dimana ditolak karena harga sulit dinilai tanpa pengalaman pengguna seperti itu. Kesimpulan pada penelitian kali ini, yakni terdapat implikasi, yang dimana implikasi teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa perceived value dan perceived intention bisa terbentuk bahkan sebelum pengguna layanan. Semua ini mendukung teori nilai konsumen dalam konteks digital, di mana persepsi dibentuk melalui ekspektasi dan dengan informasi. Dan juga implikasi praktisnya, nanti perlu menyediakan pengalaman awal seperti premium, teaser, atau free trial, dan edukasi harga agar selalu pelanggan ini bisa membentuk persepsi yang lebih konkret dan juga positif. Lalu dilanjutkan dengan keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan penelitian responden belum melibatkan apa namanya, responden ini belum pernah berlangganan, juga persepsi masih spekulatif, jadi seperti itu. Dan juga persepsi harga ini belum berdasarkan pengalaman nyata, dan juga keterbatasan penelitian ini yaitu pengumpulan data hanya melalui online, tidak melalui apa namanya, hybrid gitu, seperti itu ya. Dan juga pengumpulan data ini masih dilakukan pada khususnya di daerah Jakarta agar lebih spesifik. Namun untuk hal itu bisa dilakukan adanya pengumpulan data yang lebih luas lagi. Seperti itu. Rekomendasi yang saya dapat rekomendasikan terhadap apa namanya, penelitian selanjutnya, bisa dapatkan mendapat menggunakan respon yang sudah cukup berlangganan. Jadi tidak hanya calon calon pelanggan, jadi agar pesannya tuh masih tidak hanya spekulatif seperti itu. Lalu juga memperluas wilayah responden agar masih lebih representatif. Lalu dilanjutkan dengan bisa mendapat bekerjasama langsung dengan pihak Netflix untuk menguji coba layanan tersebut. Oke, baik. Sekian presentasi sidang skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya.